perampasan aset, dan hukum mati. Ini tuntutan ini untuk kita semua. Kalian jangan pikir yang aneh-aneh deh. Ini menguntungkan kita semua. Buat kalian yang nggak setuju, itu dipastikan pembela koruptor. Aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR pada Kamis 27 Agustus 2026 menyita perhatian publik, termasuk kalangan akademisi. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo, menilai aksi tersebut menjadi presiden baru karena digerakkan oleh warga biasa, bukan mahasiswa, buruh maupun kelompok yang biasa berorganisasi. Kondisi ini sempat memunculkan kecemasan terkait keamanan dan ketertiban. Namun, menurut Kunto, hal itu seharusnya tidak menjadi alasan membatasi hak masyarakat menyampaikan aspirasi, sebab urusan keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Ia bahkan menegaskan tidak seharusnya ada tindakan pemblokiran rekening hanya karena kekhawatiran semata. Kunto menyebut aksi 27 Agustus berpotensi menjadi monumen sejarah demokrasi Indonesia, sekaligus pembuktian apakah gerakan warga biasa mampu berjalan aman dan tertib. Ia mengingatkan negara agar fokus melindungi hak masyarakat menyampaikan aspirasi, bukan terburu-buru menuduh gerakan tersebut ditunggangi kepentingan tertentu. Sementara itu, AMPB memastikan aksi mereka murni gerakan organik tanpa pendanaan pihak manapun, dengan tuntutan utama pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor, serta mengimbau massa tetap tertib selama aksi berlangsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah tahu belum? Nanti tanggal 27 Agustus nanti bakal ada demo di depan gedung DPR. Warga Pati tiba di Jakarta, dirikan posko di depan gedung DPR. Demo ini tentang RUU perampasan aset oleh koruptor, para koruptor. Hukuman harus adil seadil-adilnya. Tuntutan harus disahkan RUU perampasan aset. Salut aku atas perjuangan Mas Botok bersama ANPB-nya. Andai saja itu di daerah kalian, pasti kalian pada datang, ya kan? Demi rakyat kita sendiri, demi masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana aja pada datang semua, pada ikut. Yang punya duit sih, kalau yang nggak punya duit ya kayak gini ngeliatin aja lewat media-media. Pengen nangis rasanya kalau ngeliat kayak gitu. Perjuangannya sangat hebat untuk rakyat Indonesia. Coba bayangin aja, dari daerah datang ke Jakarta hanya untuk memperjuangkan itu nasib rakyatnya sendiri, nasib rakyat Indonesia semuanya keseluruhan dari Aceh sampai Irian Jaya, ya kan? Itu coba liatin aja kayak gitu. Hukum mati aja itu koruptor, emang nggak usah tanggung-tanggung. Bumi gonjang-ganjing, tanggal 27 mau demo ya. Stay safe, hati-hati. Kalau bisa, kalau misalnya mau demo, kasih kelancaran buat perjalanan kendaraan, mobil, motor, dan hati-hati dan jangan membuat sesuatu keributan, menjaga arus lalu lintas lancar gitu ya. Pokoknya mah hati-hati aja kalau demo tanggal 27. Masalahnya ini kan demo ini tentang RUU perampasan aset kan buat para koruptor. Nah, ini tuh udah dikasih waktu 1 tahun jedanya dari yang demo di Agustus 2025. Kagak lu kerjain di demo lagi kan lu. Pokoknya untuk para pendemo, stay safe, hati-hati. Kita juga kadang kalau kagak demo kagak didengar ya. Jaga arus lalu lintas, jaga disiplinan, kedamaian, ketentraman, karena kita masyarakat Jakarta juga butuh yang namanya arus lalu lintas lancar. Biar lancar jaya kerjanya kan, kendaraannya. Jangan ditahan-tahan, kendaraan yang mau lewat jangan ditahan, kasihan, takutnya di dalam ada lagi bawa apa, pasien atau apapun, jangan. Kasih dia lewat. Kalian kalau mau berdemo, demo yang berdemokrasi yang normal, yang menurut asas dan hak-hak kalian, ya kan, dan kewajiban kalian gitu. Ya enggak? Jakarta mulai mencekam jelang 27 Agustus, rombongan massa dari Pati telah berdatangan untuk demo besar di Senayan. Jadi buat yang belum tahu, rombongan massa dari Pati ini membawa 2 tuntutan utama guys. Yang pertama, RUU perampasan aset, dan yang kedua adalah hukuman mati untuk para koruptor ya. Jadi buat sedulur Pati kabeh, semangat rek, yo sing hati-hati. Wakilono yo rek yo nang kono yo, sepurane banget aku gak iso melu ya. Soalnya aku iki ono toddler ngeramu toddler loh. Repot bukan main rek.
iki luwih repot timbang ngadepi anggota dewan iki gak mbujuk iki. Nang kono ngarep gedung DPR iku gak kid friendly. Yo dadi aku tak berjuang tekan kene ae ya lewat akun iki. Selagi akune gak kebenet pasti tak suarakno ya. Wes setuju aku dua tuntutan utama iku ya, mana hukum mati wes ngono ae. Mantep iku ya. Aku wis muak ya delok koruptor iku ya padha sombong-sombong. Awak dhewe iku lho dihina-hina, dilok-lokno karo wong sing nyolong duit awak dhewe. Kan gak keduga ya. Kan gak teli kaya ngene iku ya. Ya kan? Jadi wes paling bener hukum mati. Uang nek wis ngerti hukum mati, ape korupsi ku jadi wedi, ya kan? Potensi korupsi ku jadi kecil sekali, menurun banget. Jadi dua tuntutan itu udah paling pas, paling mantap ya. Dulur pati nang kono sing semangat, sing hati-hati ya. Aku nang kene tak poso muti ya. Oh wis kere iki, oh tanggal tua iki, oh mestine boke gak entuk MBG iki makane poso muti. Gak poso muti ben hajat terkabul kan bukti kan beneran ngeramut tudul gak bujuk aku rek. Aku tak mau semuti yo ben hajat terkabul. Hajatku semoga sedulur pati nang kono kabeh selamat yo, berjalan kondusif, gak ono sing kena fitnah, gak ono sing ditersangka-tersangkakno yo, dan aspirasi kita semua didengarkan. Mantap pati, mantap. Terus kabeh sak dunyo iki yo kudu ndelok iki rek. Teng 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 teng. Revolusi berawal dari Pati. Mendengar kabar 27 Agustus besok ini ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB itu yang rela datang jauh-jauh ke Jakarta menuntut RUU perampasan aset itu buat segera disahkan begitu ya. Menurut saya ini bagus gitu ya, dan wajib kita dukung karena RUU perampasan aset ini gitu ya. Siapa sih dari kita yang nggak pengen gitu kalau koruptor itu dimiskinkan, ya kan? Saya sih mau banget gitu, dan memang harus dibuat miskin. Duit hasil dari nyolong gitu ya harus ditarik gitu ya, harus dicabut sampai ke akar-akar. Jadi menurut saya perjuangan dari warga Pati ini ya sah-sah aja gitu dan sangat bagus gitu. Tapi saya pengen mengajak kalian kita memahami perjalanan RUU perampasan aset ini kan panjangnya luar biasa ya. Jadi wacana undang ini itu sebenarnya udah ada diusulkan pertama kali itu dari tahun 2012. Bayangin, itu kan sempat tengkatung belasan tahun sampai pada akhirnya baru resmi masuk prolegnas secara prioritas itu di akhir 2025 kemarin, dan baru benar dibahas secara intensif itu sepanjang tahun 2026 ini. Setelah beberapa kali saya membaca berita, saya mencari tahu juga gitu di Komisi 3 DPR, prosesnya itu kan memang berjalan melewati rangkaian RDPU. Apa RDPU? Rapat dengar pendapat umum. Jadi itu tuh yang hadir itu di sana itu kayak mendatangkan akademisi, praktisi hukum, sampai juga organisasi masyarakat sipil untuk membantu menyempurnakan juga draftnya. Dan Ketua Komisi 3 DPR, Bang Habibur Rahman itu bahkan udah sempat juga menyampaikan terkait janji bahwa RUU ini akan ditargetkan rampung sebelum Desember 2026. Nah, makanya menurut saya kedatangan warga Pati gitu ya ke Jakarta, ya ini merupakan satu hal yang oke gitu ya, gertakan moral yang sangat tepat lah. Bareng-bareng kita kawal. Kalau nanti lewat dari tenggat waktu Desember, ya ataupun misal masih diulur, ya ayo kita juga tanyakan lagi gitu. Kita tagih bareng-bareng gitu. Tapi di sini ada satu hal yang sangat krusial. Ketika informasi gerakan ini muncul gitu ya, sosmed kita dimasukin narasi-narasi provokatif yang sangat-sangat berbahaya. Ada oknum tukang adu domba yang sengaja meniupkan isu kayak chaos, narasi bentrokan, sampai rumor-rumor liar soal sandra menyandra. Kalian sadar gak sih? Oknum provokator ini sebenarnya mereka nggak peduli sama RUU perampasan aset. Mereka cuma mau menyusupi demi membuat suasana ini keruh dan juga memicu konflik horizontal antar masyarakat. Makanya ketika kita sudah tahu RUU perampasan aset ini sudah masuk prolegnas dan juga menjadi prioritas, dan saya nggak menyalahkan juga gerakan warga Pati yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menuntut ini, ya sah-sah saja gitu. Saya sangat setuju. Namun kita juga wajib kritis, wajib berhati juga, karena di saat yang sama kita jangan pernah memberikan panggung buat narasi-narasi provokasi yang mau mengadu domba dan juga merusak kedamaian bangsa ini. Mari sama-sama kita menjaga Indonesia, menjaga warga, rakyat bantu rakyat, dan bersatu menjaga Indonesia. Terima kasih. Untuk Mas Teguh, untuk Mas Botok,
Dan untuk semua masyarakat Indonesia yang akan mengadakan aksi besok di tanggal 27 nanti, sehat selalu, semangat, konsisten, bersatu, menyuarakan kebenaran, menyuarakan demi hak-hak masyarakat. Insya Allah besok akan segera merapat bersama kalian semua. Saya nggak diem di tempat. Insya Allah saya besok akan berangkat ke Jakarta, karena saya nggak mau kalian berjuang sendiri. Kalian sakit, saya juga harus ikut sakit. Takbir! Akbar. Islam menganjurkan di saat ada pejabat zolim, kita berani dengan pukul-pukul, berani dengan ucapan-ucapan, minimal selama-lamanya iman ya, minimal menolak dalam hati lihat kezoliman. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Dan tuntutannya ini udah jelas ya, perampasan aset dan hukum mati. Ini tuntutan ini untuk kita semua. Kalian jangan pikir yang aneh-aneh deh. Ini menguntungkan kita semua. Buat kalian yang nggak setuju, itu dipastikan pembela koruptor atau bayarannya pejabat yang koruptor. Karena yang menolak kan cuma koruptor dan antek-anteknya. Untuk yang bilang, tuntutannya kurang ini, tuntutannya kurang ini. Mari kita bersama-sama bersatu. Kita menuntut bareng-bareng. Ya, ini Mas Botok dan Mas Teguh beserta teman-temannya dan seluruh rakyat masyarakat Indonesia mau mengadakan tuntutan ini. Jadi kalau kalian ingin mengadakan tuntutan lain, mari bareng-bareng bersama. Bila perlu, kalian aksi lagi. Kita jangan saling menjelek-jelekan, kita bersatu. Tuntutan kita sama, keinginan kita sama. Jangan jadi provokator, jangan jadi propaganda. Kalian menginginkan kan koruptor dihukum mati? Ya udah, berjuang bareng-bareng, nggak usah nyinyir. Keren itu, Mas Botok dan Mas Teguh itu orang biasa tapi nyalinya gede. Susah. Orang yang punya nyali gede itu susah. Kan tuntutannya udah jelas. Jadi kita doakan, kecuali nggak jelas. Untuk para pejabat, untuk para aparat, ya. Ini masyarakat lu, ini yang gaji lu. Tolong aspirasinya jangan dibikin chaos, jangan diprovokatori. Tolong ya, yang bisa mempermainkan, yang bisa bikin drama cuma pejabat. Karena pejabat menguasai segala-galanya, bisa segala-galanya. Jadi tolong ya, tolong ini rakyatmu. Jangan sampai bangsa kita jadi rusak, masyarakatnya saling berantem. Jangan mau ya disuruh sama antek-antek asing, sama oligarki yang suka ngadu domba kita. Jangan sampai. Untuk aparat tolong ya, jangan mentang-mentang bawa senjata, jangan mentang-mentang bawa pentungan, main seenaknya saja. Kalau rakyat tujuannya mau berantem, mau tarung, nggak mungkin rakyat datang dengan tangan kosong. Nggak mungkin, pasti bawa senjata juga kalau mau tarung. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memenangkan tuntutan kita. Semangat berjuang, panjang umur perjuangan. Takbir!